Tunggu dulu, ya. Silakan Pak. Maaf, Bapak kita dari Gombel. Tentunya karena saudara kita atau para Bang Dika siap, Pak Haji Noroji sudah datang. Cilodong Pak. Cilodong, nitip ya. Cilodong diurusin ya. Saya mesti. Iya, iya. Iya. Spontan. Bang Dika. Ngomong Cilodong. Iya. Ya, selamat datang kepada Bapak Haji Noroji. Kami persilakan memilih tempat yang sudah disediakan. Ibu, ada selamat datang Ibu. Bang Dika. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji Noroji ngapain kemari? Emang lu lupa lah? Bang Haji Noroji kemari tidak buat silaturahmi Bang. Oh lu belum tahu, gua tahu udah cuma nanya doang. Oh ada udang, sayur kentang udang dan ikan cumi. Dia datang emang diundang bersilaturahmi. Nah itu lu tahu Bang. Lu mau tahu siapa Pak Haji Noroji Bang? Gua belum tahu. Bang, gua kasih tahu ya, Pak Haji Noroji Bang seorang anggota. Anggota apa? Anggota wakil rakyat Bang. Iya gak? Gua denger dia, tapi gua harus tahu dulu yang namanya Pak Haji Noroji emang bener-bener punya seni budaya atau tidak dia? Buset, lo mau bukti Bang? Gua begini, buah tomat banyak biji, ada urap pakai daun pepaya. Yang terhormat emang Pak Haji Noroji, tapi dia gua lihat seni dan budaya. Main apa? Buktiin main dah. Ya mana boleh? Hei goblok, maju lo. Kodes, maju lu Des.
Subuh-subuh makan sekuteng bang. Ya. Lihat papi jalan sama mami. Ya. Jauh-jauh Pak Haji Nur Roji datang bang. Niatnya baik mau silaturahmi. Alhamdulillah. Baiklah, untuk acara berikutnya, yuk genap peja yang tadi hati kita panggil, yaitu abang kita perwakilan dari Rawat Denok. Untuk itu, mari kita tonton rame-rame. Ucapkan selamat datang kepada abang kita, yaitu Abang Badri Murhawani dan Bapak Nurjaya Kanang. Selamat datang dan kami ucapkan selamat berbahagia, dan kami mempersilahkan masuk di ruangan yang sudah disediakan. Bang Dika, Siap bang. udah disiap sepapan. Di atas awan burung hantu bawa selampe. Siapa di depan? Nih bang, jagoan nomor 1 baru nyampe. Bang, lu boleh tahu ya, gua di sini bukan jagoan, bukan jawara, gua mau silaturahmi. Emang bang? Mana orangnya? Nih bang, abang bang. Orangnya ganteng, gagah dan perkasa bang. Oh, dia kemarin mau ngapain? Lu lupa? Dia bang, beliau kemarin diundang untuk bersilaturahmi bang. Oh, gua lupa. Sayur kentang ikan udang ikan cumi. Dia datang emang diundang bersilaturahmi. Lu memang pelupa orangnya bang, faktor usia. Tapi gue pengen tahu Bang Badri kemari beliin daun seradri, minta daun pepaya. Bang Badri, emang punya seni budaya? Buset, lu mau bukti bang? Mau buktiin? Ada karang gue titin. Nih sekarang gue buktiin. Coba gue lihat. Nih, cek, maju lo.
ternyata Bang Badri terbukti punya seni budaya. Nah itu lo tahu bang, gue udah buktiin bang. Ya kan gua kalau apa-apa mah zaman sekarang mah pengen bukti, bukan begitu abang? Oh begitu, subuh-subuh makan sekuteng mbak, iya kak? Ya. Nanti akan dibawa Abang Haji Nuroji. Mudah-mudahan Anggota DPR RI Republik Indonesia yang terhormat Bang Badri Murhawani selaku Panglima Ketua Umum Pasti Nusantara sekaligus penasehat seni gendang pencak Pasti Raga Putih. Selanjutnya tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, guru besar seni gendang pencak Pasti Raga Putih, Mang Jujun atau Ki Jujun atau Bapak Sarjuni, serta para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah baik sipil maupun TNI maupun Polri yang telah membantu pelaksananya acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama dapat bersilaturahmi dalam rangka Parade Budaya Betawi di Kota Depok atau umumnya di Citayam, wilayah Citayam seluruhnya. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, penghulu masa dunia Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, suatu penghormatan bagi kita semua untuk tetap dapat menjaga dan melestarikan budaya kita, budaya bangsa kita, dan insya Allah akan menjadi warisan budaya dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun budaya kita sendiri? Terlebih di kesempatan yang baik ini, sekaligus akan kita munculkan sebuah sanggar seni gendang pencak ciptaan dari orang Citayam sendiri yang kita beri nama Pasti Raga Putih. Tentu dengan bimbingan Bang Badri Murhawani dan nasihat dari Bapak Insinyur Haji Nuroji beserta tokoh masyarakat pada umumnya yang ada di Citayam ini. Seni bela diri merupakan kewajiban keharusan bagi kita untuk menjaga diri kita, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk jago-jagoan, tetapi untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Sudah menjadi sunatullah bagi kita semua. Kita ciptakan saling berbeda suku dan budaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi diri kita menjaga silaturahmi, persaudaraan di antara kita semua, sekaligus membentengi diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di atas gunung ada awan, di atas awan masih ada langit. Daripada bingung kita ketemu lawan, mending kita jaga diri biar nggak terbirit-birit. Para bapak sekalian, atas nama Ketua Panitia Pelaksana Parade Budaya Betawi di Setu Citayam ini, saya sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan kegiatan di siang hari ini. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dan selamat menikmati acara di siang hari ini yang merupakan acara kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas sambutan Ketua Panitia Pelaksanaan acara pengukuhan Sanggar Seni Raga Putih. Ya memang kalau kita berbicara masalah seni, pada tahun yang lalu, mohon maaf Bapak, saya singgung pemerintahannya. Pada saat pemerintah Malaysia mempromosikan aset pariwisata
lalu memakai budaya Indonesia, lalu dikukuhkan dan diakui oleh Malaysia, baru pemerintah Indonesia kebakaran jenggot. Bukan begitu, Pak? Ini apa? Karena kelalaian pemerintah Indonesia. Jangan sampai terjadi di kota Depok seperti ini. Karena ada budaya di Depok, di Citayam sekitarnya, mari kita respon, jangan diperhatiin doang. Ingat, ya, itu untuk pemerintah kota Depok, bagaimana realisasinya dan mengembangkan seni dan budaya yang ada di kota Depok. Bukan begitu, Abang atau Bapak kita? Baiklah, untuk menyeling waktu, kami sambut abang kita, yaitu Abang Ani. Pak, ya. Pohon sagadi ikat sama kawan. Malu sama arwah Bang Pitung kalau kagak bisa main silat. Ngaku orang Citayam, orang Depok. Pitung aja belajar di Depok kalau kagak main silat. Malu, bukan gitu, Abang? Baiklah, untuk acara selanjutnya, yaitu acara sambutan Ketua Pasti Raga Putih yang nanti akan disampaikan oleh pembimbing kami, yaitu Abang Sarjuni. Waktu dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah Muhammad Adam bi barakati ya arhamar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم أنت السلام حزب مسيس الغريب ما شاء الله من الغريب وشهد من خلق يعلم وهو اللطيف الخبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, yang pertama saya memang nggak punya orang tua, wajib yang pertama saya hormati adalah orang tua saya, ya, abang yang bernama Abang Mahyudin. Yang terhormat, hormati juga saya juga punya abang. Itu abang itu namanya kita wajib kita hormatin. Jadi sebelum orang lain abang dulu yang sebenarnya. Kalau kita menurutin budaya. Kenapa banyakkan orang dulu yang disebut dihormatin bukan abang sendiri yang dihormatin? Yang terhormat yang saya hormatin adalah abang saya, Abang Badri, termasuk juga Abang Mat Jaya. Boleh Bang Mat Jaya kalau sama empok saya nggak bener, tapi sama abang sama saya bener. Ini orang Depok Bang ya, emang kita kalau zaman dulu mah saya nggak sekolah pakai, dulu mah sekolah saya megang pacul, buku saya itu tanah, cetakan. Jadi saya nggak bisa nulis, jadi bingung saya suruh nyambut itu nggak bisa ngomong. Yang terhormat yang saya hormatin juga abang, ya, Abang Insinyur Nuroji. Jadi saya kagak bisa jadinya. Juga yang saya hormatin juga para cinta seni budaya kita, budaya Betawi Depok. Jadi semuanya saya hormatin. Pemerintah mah saya nggak hormatin karena saya ngasih proposal aja kepada luar 100.000. Apalagi camat sampai sekarang tidak ada. Jadi saya hormati semua masyarakat Depok yang saya hormati. Bukan beliau yang saya hormati. Kalau memang saya salah, dulu saya tembak saya sekarang. Siapapun boleh. Kita jadi orang Depok, jangan kita budaya kita jangan uang 100.000 hancur budaya kita. Kebanyakan saya berapa kali diiming-iming begini, tapi akhirnya jangan 100 saya kepotong pun haram. Maka dari itu ya, saya sebenarnya nggak bisa ngomong serak. Ya. Nah saya mohon kepada abang-abang ya. Yang juga yang ada di sini, binaklah, bimbinglah saya. Nanti kalau saya ngambek, saya nakal, jangan disalahin. Karena kita punya orang tua, beri orang tua kita yang salah. Hanya cukup sekian aja, karena saya juga udah sakit, jadi lama saya bukan apa jadi bikin emosi, baik jadinya. Ya, jadi emosi yang ada jadinya. Kena unek-unek saya, kalau nggak begini, jadi sambil berdali unek saya. Pantas emang kalau lurah bilang dari untuk budaya 100.000 berusaha. Apalagi lurah sebenarnya nggak punya yang bilang saya kemana, pergi berangkat pulang kemana-kemana. Inilah letaknya di sini saya akan bicara kepada siapa lagi saya akan bicara kepada saudara kita yang ada di Kota Depok. Tolong majukanlah seni budaya kita. Jangan diabaikan. Saya minta semua sekalian. Saya siap untuk membela seni budaya. Kapan saya undang saya? Untuk pribadi saya, mungkin orang yang mau pribadi saya siap akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja sambutan dari Ketua Seni Bela Diri MS Jalan 6 yang berkibar, yaitu seni Sanggar Seni Raga Putih. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Memang sudah banyak perdepokan-perdepokan di sekitar kita yang melestarikan seni dan budaya, seni pencak silat yang kualitasnya sudah cukup baik dan yang baru penataan dan berkarya. Dalam hal ini marilah kita menyatukan persepsi, marilah kita bersatu. bersatu agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Setuju?
walaupun bermacam-macam nama dari Padepokan, mari kita satukan, dan Pak Haji Nuroji sudah menyatukan dengan atas nama sudah dibentuk, yaitu Pangsi Depok, yang ada di Perigi, yang ada di Citayam dan sekitarnya. Kita adalah semua saudara. Yang namanya pencak silat nggak ada yang nomor satu, semuanya bagus, tinggal tergantung manusianya. Bukan gitu, Pak? Makanya saya tinggalkan. Mohon maaf Bapak, saya mohon maaf apabila ada yang mengembangkan seni dan budaya pencak silat, iringilah dengan akhlak budi pekerti, karena seleletnya orang main silat tanpa akhlak nol besar. Bukan begitu, Pak? Maka dari itu mari kita seiring bersama ya untuk melestarikan budaya, juga mengikuti akhlak dan budaya orang-orang tua kita ya. Insya Allah mudah-mudahan mari kita sama, mudah-mudahan akan dikabul, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya ya, acara demi acara, sebelum acara sambutan berikutnya kami tampilkan dari Gambang Kromong Selendang Putih yang dipimpin oleh Ibu Iin. Selamat terhibur selalu dan selamat berbahagia. Baiklah, katanya lagunya lagu Sirik Kuning Bang Bajri. Kuning-kuning air ditahang, air madu tak ada ombaknya. Emang sakit pening abang bisa tahan, tapi sakit rindu nggak ada obatnya. Pantun buat ibu yang pakai kacamata. Buat apa pakai kacamata kalau hanya sholat subuh? Buat apa bercinta kalau memang tidak sungguh-sungguh?
terhibur selalu dan selamat berbahagia. Baiklah, kita beranjak ke acara yang berikutnya. Sebelum sambutan berikutnya, baik kali ini kita sambut pencak silat dari Beji, pimpinan Bapak Dahlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Abang Mandra katanya minta disambut pakai palang pintu. Bang Dika turun dulu. Yang nanti akan disampaikan oleh Abang Badri Murhawani. Dengan segala hormat kami persilakan. Data milisan yang beli lebih asin ulat kasih lebih temir min khair sadaqallahu maulana lagi yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ialah Bapak Insinyur Nurroji dari anggota DPR RI yang saya hormati abang kita yang berhadir Bang Haji Bandra, dan yang saya hormati para sesepuh Citayam ialah saudara saya, saudara Maidin, saudara saya Bang Nurjaya Kanang, juga Haji Sakam, dan saudara sekalian yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu akan tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kita merasa terpanggil sebagai orang Citayam Depok yang bahwasanya kita sesungguhnya buat pribadi saya sesungguhnya dengan budaya saya bisa hidup di Jakarta, salah satunya silat. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tegaskan kepada teman-teman anak-anak, belajarlah yang sungguh-sungguh. Jadi terus terang saja, artinya selama saya di Jakarta, jadi saya bukan ngakul ya, artinya saya cerita aja sedikit yang bahwasanya saya apabila ketemu orang lain yang saya anggap kental, gua kalau nggak bisa gue banting dalam 2 menit, gue balik lagi ke Citayam, kan gitu ya. Itu selalu cerita saya gitu. Tapi alhamdulillah selama saya di Jakarta, artinya nggak sampai ke Citayam,
Jadi kita alhamdulillah, Allah yang tahu, kecolek aja nggak pernah gitu. Jadi kita bangga. Nah sekarang kalau kita orang-orang Depok kita yang katakan sedikit saja yang namanya mungkin bukan saja kayak minta dicontoh, akan tapi kalau memang kita menjadi merata semua, ya kalau kita nurunin wali kota, camat itu gampang. Sekarang kita kompak aja dulu. Karena biar gimana, saya juga merasa perih. Saya juga merasa bahwasanya sesungguhnya orang kampung kita juga yang baik, yang benar. Sekarang camat, lurah, ngendor dari duit kampung kita sebenarnya. Wali kota orang mana dia? Cari kekayaan, dia buat kampung, buat pulang ke rumahnya, gitu lurah. Ya Allah Tuhanku, jangan main-main dia gitu ya. Main dia jangan main-main. Kalau seperti nanti kita apa yang mungkin saudara Sarjuni ucapkan itu sebetulnya sama seperti perasaan saya gitu. Jadi kalau saya nggak ingat yang bahwasanya kita harus mengayomi, harus buat kepada masyarakat, ya ampun itu saya tuh mungkin saya redam di saya tuh nih. Iya, itu. Terus terang saya mohon kepada Bapak Nur Haji dan saya mohon mungkin para anggota DPRD yang lainnya, marilah supaya terutama kebudayaan ini agar benar-benar diperhatikan, jangan sampai punah dengan adanya kebudayaan ini. Marilah sama-sama atau paling tetap kita galakan yang bahwasanya adik saya Ijun Sarjuni, Jun saya bilang itu kita maju Jun, ya kita maju, saya bilang itu kalau udah maju. Saya sih orang kita yang saya udah maju nggak pernah mundur, ya terus terang aja. Jadi sampai karena kebetulan saya juga berdomisili di Jakarta, ya kemungkinan anak-anak yang sudah layak untuk melatih, jadi setiap minggu, tiap malam Senin saya adakan di tempat saya di Kalibata untuk kelanjutan yang biasanya. Jadi sesungguhnya yang kita kenapa Pak ya, kena tahu kita gitu, tahu. Jadi kalau memang kita jajakin benar-benar kita yang paling bagus, ya karena saya yang ngerasain, saya bukan bicara mulut Pak. Iya, saya bukan bicara ini, karena saya mah udah kata rumah, benar kata saudara Jujun, saya nggak punya ijazah, iya. Tapi alhamdulillah kepulauan saya masih bisa dihargain gitu. Jadi saya rasa kepada teman-teman atau anak-anak agar biar betul-betul dalam menuntut ilmu bela diri ini dengan sungguh-sungguh, karena walaupun bagaimana, karena saya juga saudara pada saat kita menuntut seorang guru yang bahwasanya pernah cerita, jadi kalau kita bisa silat kita tidak akan bisa membunuh orang. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak bisa. Kalau dipukul di depan umum, terus apalagi yang ngemporin, ya anak laki dipukul, kan gitu ya. Itu jadi paling tidak pada saat saya menuntut, saya pun dapat tunjangan dari para orang tua yang bahwasanya kalau mama kita betul-betul dibikin, kita betul boleh katakan hayati, yang bahwasanya kita mungkin akan menjadi pemaaf. Biar gimana kalau mama sekarang kan kita kadang-kadang yang orang kalah, yang orang kena, orang sakit hati. Nggak mungkin kalau orang kepul nggak sakit hati, kan gitu. Akan tapi kalau kita istilahnya dasar bela diri kita ada, mudah-mudahan kita bisa katakanlah bisa nangis atau kita bisa menjaga sehingga sampai katakanlah umum pun tahu yang bahwasanya kita ini nggak gampang dipukul orang gitu kan. Saya rasa sambutan saya sekian saja, saya mohon maaf. Jadi saya tegaskan lagi, ya mudah-mudahan beberapa waktu yang lalu di sini hadir beberapa anggota DPRD yang dari Depok, yang dari Jakarta, dan sekarang ada anggota DPR RI. Mudah-mudahan bulan depan, artinya menteri kemari, mudah-mudahan. Saya rasa sekian saja sambutan saya. Saya akhiri billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas sambutan dari abang kita itu Abang Badri. Burung dara main di taman, daun pepaya dipakai buntil. Dulu jawara umpama, sekarang preman. Tapi kalau nggak punya budaya, di mata saya kecil. Ya, makanya kalau kita udah kepelan, dia belajar silat, seni dan budayanya, dia memang pelajari. Akhirnya dia berhasil memimpin salah satu yaitu salah satu ormas, ya. Maka dari itu, ya, anak Citaim kalau yang belajar, ya, iya, lu pulang ke Tong. Emang ada sih berpendapat salah persepsi orang tua. Tong mau ngapain kalau belajar silat? Berduit kagak apa kagak? Lu ada yang gitu? Itu pola pikir yang sempit. Karena dengan adanya silat, akhlak dan kepribadiannya anak-anak kita bisa terbentuk, bukan begitu abang? Iya. Namun tetapi bagi yang mengarahkan atau membimbing pencak silat seiring seirama dengan akhlak dan budi pekerti, itu yang kita harapkan. Orang mana? Orang Depok, cakep bener akhlaknya, silatnya apalagi muak bukan begitu bang? Kelojotan kagak lagu saya. Baiklah, kali ini yuk kita sambut acara berikutnya, yaitu sambutan anggota DPR RI penasehat pasti Raga Putih yang nanti akan disampaikan, yaitu Insinyur Bang Haji Nuroji. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati orang tua kita, abang kita Pak Muhyiddin. Yang saya hormati Bang Badri, Bang Haji Mandra, dan tentu saja Bang Sabini serta Bang Boy Andisa dan kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara silaturahim grup pencak silat pasti Raga Putih di bawah asuhan Bang Sarjuni, di mana kegiatan ini tindak lanjut atau kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di rumah kami. Beberapa tokoh yang kami undang saat itu, khususnya para pelaku seni dan budaya, baik itu seni tradisional, seni musik, seni di sini seni bela diri tentu saja, lenongnya, topengnya, palang pintunya, dan kesenian lainnya. Wayang kulitnya juga sudah ada perwakilan Pak Buang Jayadi. Saat itu saya menyampaikan beberapa pokok-pokok pemikiran saya bahwa saya sebagai anak Depok, putra daerah Depok yang lahir di Beji, tentu saja terpanggil untuk menyelamatkan dan melestarikan budaya daerah kita, khususnya Betawi Depok, yang barangkali kita kasih label Betawi karena memang kita berada dalam kawasan yang berdekatan dengan Jakarta. Semua yang kita pakai seperti ini tentu saja ini adalah identitas kita. Pangsi ini salah satu wujud dari budaya kita. Dalam hal berbusana juga tentu saja nanti kita coba hidupkan dan lestarikan. Kita tidak usah malu berpakaian seperti ini. Jadilah kebanggaan, ya. Jadilah satu kebanggaan kita sebagai warga Depok. Jadi pada saat-saat kita harus
membela budaya. Saatnya sekarang kita berpakaian seperti ini, itu adalah cerminan bahwa kita ikut melestarikan budaya. Abang-abang, mpok sekalian, saya di sini bukan apa-apa. Saya hanya sebagai teman dan kawan untuk bisa bekerja sama. Memang saat ini saya bertugas di Senayan, di komisi yang kebetulan membawahi bidang seni budaya, ya, selain pendidikan dan pemuda olahraga. Karena itu saya terpanggil untuk di Depok ini, ya, terutama di daerah saya. Pernah suatu hari saya mengunjungi satu pameran seni budaya, di mana seluruh daerah, seluruh kota dan kabupaten masing-masing memamerkan seni budayanya, seni tradisionalnya maupun kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Nah, saya coba cari daerah saya mana, Depok punya nih, ada nggak Depok punya tradisinya dan seninya? Ternyata standnya pun tidak ditemukan. Di situ saya berpikir, kenapa Depok tidak ada yang mewakili atau tidak ada yang peduli? Nah, disinilah saya terpanggil bagaimana kawan-kawan kita coba undang waktu itu, masih adakah kita di Depok ini, terutama untuk kegiatan seni dan budaya. Alhamdulillah ternyata kita bertemu hampir 300 orang, ya, yang sudah mewakili baik wilayah maupun kegiatan seni saat itu. Dari mulai seni berpantun, ya, yang Bang MC ini jago bener nih pantunnya, saya pengen belajar nih pantun. Kemudian pertemuan yang digagas oleh Bang Boy Manisa dan Ibu Iin ini, alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir ini saya dengar sudah banyak kegiatan-kegiatan yang tumbuh dari inisiatif para kawan-kawan yang mempunyai grup, baik itu grup lenongnya, grup pencak silatnya, kendang pencaknya, dan lain-lain. Dan saya katakan saat itu kita tidak ada saya bukan apa-apa, kita sama-sama mendorong, ya. Jadi seperti ini saya bangga bahwa di daerah kita masih ada kegiatan seperti ini dan berjalan dengan baik. Kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, adik-adik kita, pemuda, bahwa ada seni lain atau ada budaya lain yang selama ini mereka tonton di layar televisi, ya, sinetron dan sejenisnya. Inilah budaya kita sebetulnya yang harus kita perkenalkan pada anak-anak kita, ya. Di tengah arus globalisasi, semua budaya masuk, baik itu budaya barat maupun budaya, ya, kalau sekarang Korea, ya, banyak yang masuk ke televisi, ya, sinetron itu India dan lain-lain. Kenapa kita suka dengan budaya itu? Ibu-ibu kita, pembantu kita, dan anak-anak kita suka dengan budaya itu karena mereka mau menunjukkan eksistensinya. Nah, beda dengan kita ini, ya, introspeksi atau otokritik kita, ya, bangsa Betawi ini, saya sendiri juga kadang-kadang adanya di belakang dulu, ya Bang, ya. Saya contohkan kalau ada pemilihan RT, coba ini otokritik Pak, Bang, ya, kita harus perbaiki bahwa kita ini ada kekurangannya. Contoh kecil aja, kalau pemilihan RT kita tawarkan lu deh yang jadi ketua, nih orang kita nih, pasti jawabannya enggak, bentar aja. Disuruh jadi RW gitu juga, enggak, dia aja dah, bentar aja. Pemilihan yang nyalon bukan orang kita, majulah, ya, orang tetangga kita dari kampung sebelah baru udah ngedumel, ya, kenapa dia yang jadi, gue juga bisa. Ini kan budaya ini budaya ngumpet di belakang, pas giliran ada orang lain nongkrong di depan dia ngedumel. Istilahnya Bang, pas sudah di depan kita digaetin, kita di apa namanya, ya, kalau bahasa sini dirembengin dah gitu, ditarikin baju kita gitu. Nah, ini satu kritik buat budaya kita yang harus kita tanamkan atau kita ubah melalui kegiatan seni budaya ini yang tadi dikatakan oleh Bang Guru kita, bahwa salah satu kegiatan ini adalah mendidik budaya, budi pekerti anak-anak kita, dimana saat ini sudah jauh dari karakter bangsa kita yang asli, ya, menghormati orang tua, menghormati keluarga, ya, banyak hal yang mungkin
kalau kita bahas tidak selesai, tetapi singkatnya bahwa awalnya kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mengembalikan keberadaan para seni dan pelaku seni tradisi kita, khususnya di daerah Depok ini. Kami sengaja melibatkan Bang Haji Mandra yang sudah duluan berkiprah. Kemudian ada Bang Haji Mali, ada Bang Haji Nirin, sudah kita libatkan, dan tentu saja Bang Udin Nganga mana nih, hadir tidak ya? Mereka semua mensupport ya abang-abang. Mudah-mudahan kita semua, kalau yang seperti ini abang kita ini sudah semangat, kita juga harus semangat melanjutkan atraksi kita atau penampilan kita. Insya Allah nanti kita sepakat kemarin sudah membentuk panitia kecil untuk menyiapkan satu pagelaran bersama di bulan Maret ya, yang kebetulan diketuai oleh Bang Makmun dari Topeng Cisalak. Ada Bang Makmun hadir tidak? Tentu ini perlu dipersiapkan dengan matang ya. Seninya saya pikir nanti semua yang bersifat seni dan budaya kita coba tampilkan, baik itu permainan anak-anak sampai dengan kulinernya. Dan saya pribadi sedang menyiapkan satu panggung tetap, insya Allah nanti berupa sanggar yang bisa abang-abang manfaatkan di tempat kediaman kami di Tanah Baru. Tentu saja bagi yang ingin melakukan pagelaran bisa dipakai, yang insya Allah Maret sudah selesai ya. Begitulah bentuk keinginan saya supaya kegiatan seperti ini terus berlanjut ya. Alhamdulillah sudah ada 4 kegiatan yang masing-masing menampilkan eksistensinya sebelum kita melakukan satu pagelaran bersama nanti yang akan disusun oleh panitia pada bulan Maret insya Allah. Abang-abang dan bapak sekalian, saya tidak akan banyak mengambil waktu lagi. Yang penting bahwa saya hari ini sangat bangga bahwa dengan sedikit dorongan saja kemarin yang kita lakukan sudah menumbuhkan berlipat-lipat semangat dari para pelaku seni, khususnya di sini pelaku seni pencak silat ya, yang tentu saja sangat baik untuk dipertunjukkan atau diperkenalkan kepada masyarakat kita, terutama kepada anak-anak kita. Dan selebihnya saya tidak punya kepentingan lain selain ingin tadi mendorong supaya seni di Depok ini ada yang perhatikan dan ada wujudnya gitu. Tidak seperti tadi saya cari standnya pun tidak ada. Ya, tadi saya dengar Pak Ketua mengintil sedikit soal peran pemerintah. Saya katakan waktu itu ya kita nggak usah dulu lah bergantung, kalau memang kita bisa berdiri sendiri, kita lanjutkan perjuangan kita. Setuju nggak? Kita lanjutkan perjuangan kita, insya Allah kita juga bisa bergandeng tangan dengan para pejabat yang bersangkutan. Ya, kemarin saya sudah juga diskusi dengan di Kementerian apa sekarang namanya Kebudayaan dan Pendidikan, digabung ya sama dirjennya. Insya Allah kita mendapat support ya, tapi begitupun kita harus tunjukkan dulu eksistensi kita. Jangan nanti saya perkenalkan ini Pak Dirjen ada sanggar pencak silat, tapi pas kita undang kosong gitu, nggak ada, cuma nama. Nah ini yang kita coba kebangun dulu dari sekarang, berikan eksistensinya dulu, baru kita bawa nanti ke dalam pejabat yang berwenang ngurusin ginian. Jadi kalau saya sebatas pendorong dan fasilitator barangkali yang bisa saya lakukan. Demikian abang-abang, bapak-bapak, ibu sekalian, mohon maaf saya tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal ini. Tentu saja saya hargai perjuangan ya, inisiatif dan kemampuan yang ada dalam kelompok-kelompok ini. Demikian, saya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Insinyur Nuroji. Buah tamat banyak biji, pohon sawit merambat dari tanah. Yang terhormat Bapak Haji Nuroji memang diakui beliau pejabat yang amanah. Setuju? Pokoknya kalau pejabat kagak iyang sama seni budaya ya. Bukan begitu Bang? Baiklah, untuk acara berikutnya memang kalau kita
kita bicara masalah seni dan budaya, masalah berbusana orang Depok. Jangan malu kata Pak Haji Nuroji pakaian begini nih, ya. Ya boleh nih, jangan pakaian begini nih, jangan malu. Emang orang-orang tua dulu kita pakai ginian nih. Intinya kalau pakai pangsi, kalau ada becekan nggak kotor begitu. Oh, ya. Apalagi kalau kita dirambek juga, enak bener bang. Kan main. Jadi begitu anjuran, jangan malu pakaian pangsi. Emang itu adalah pakaian orang Depok. Ini mah mana budaya barat, budaya sendiri kagak dipelajari. Pakaian celana sampai pada setret. Tuh apa namanya, rambut jegir kayak burung poksai, anting-anting di pelek racing, makan di rumah berebut. Iya, jaket 3 bulan kagak dicuci gaul. Muka pada cemong, tato, pangki sama sapu, bagian kebersihan. Budaya sendiri dilupain. Tuh, akhlak bagaimana? Makanya Indonesia krisis moral. Bener Bapak? Karena dengan adanya pencak silat, dengan berbusana yang memang sudah anjuran orang tua dan pencak silat, akhirnya pencak silat dan akhlak seiring seirama.